Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Ya sudah, sana pulang, kata Mita namun dengan nada pelan dan lembut sambil tersenyum dengan penuh arti. Oke, jawab Aji, lalu membalikkan tubuhnya, lalu melangkah keluar. Ia menghentikan langkahnya di dekat pintu lalu menoleh ke gadis itu yang masih saja tak melepas menatapnya. Kenapa? Tanya Mita sambil dan terlihat wajahnya seperti menahan senyuman. Enggak, jawab Aji. Namun terlihat ia masih enggan membuka pintu kamar. Kalau mau pulang ya pulang, kata Mita. Kalau mau nginap sini ya nginap aja. Aji berdehem membuat Mita hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Jadi cowok itu jangan pelin-pelan. Kalau aku nginap sini emangnya mau tidur di mana? Kata Aji saat baru saja berpikir keras sambil menoleh kembali ke gadis itu. Mau bobo di bawah silahkan, mau bobo di luar juga silahkan. Ujar Mita menggantung ucapannya. Seperti sengaja menggantung ucapannya, Mita menatap wajah Aji sambil mempertahankan reaksi. Pria itu seperti apa? Enggak lah, jawab Aji secepatnya. Belum juga disambung, main potong aja. Ya nggak boleh lah kalau. Hehehe. Iyalah, halalkan aku dulu bang. Hahaha. Ledek Mita membuat Aji ikutan tertawa. Dasar, sukanya ledekin aku, tapi kamu suka kan? Balas Mita. Ya sudah, aku pulang dulu ya, kata Aji. Silahkan, tapi pulang beneran lo ya, bukan malah berdiri di situ kayak patung. Iya, ini udah pulang, jawab Aji. Kemudian sekali tarikan nafas, akhirnya Aji membuka pintu kamar secara perlahan-lahan. Yakin mau pulang? Ais, tuh kan, bikin galau aja, jawab Aji, menghentikan gerakannya dan menutup kembali pintu kamar. Sini duduk dulu, kata Mita menepuk ranjang dan menyuruh duduk pria itu di sampingnya. Akhirnya Aji mengikuti perintah gadis itu dan duduk di samping Mita, atau lebih tepatnya di ujung ranjang. Aji maunya apa? Kok jadi pelin-pelan gitu? Tanya Mita sambil tengkurap dan menopang kepalanya dengan kedua tangannya. Nggak tahu Mit, Aji juga bingung. Aji jangan marah ya, sebetulnya Aji itu pengen kan? Tanya Mita masih menatap wajah Aji. Nggak tahu Mit, jawab Aji mengalihkan pandangannya ke depan. Sini, kata Mita, sambil beranjak dari posisinya lalu berdiri di hadapan pria itu yang masih duduk di tepi ranjang. Apaan? Tanya Aji mengangkat wajahnya, melihat wajah gadis cantik di hadapannya. Aji ganteng, kata Mita sambil berani memegang kedua pipi Aji. Lihat mata Mita lanjutnya, dan Aji sepertinya sudah tersihir oleh gadis pemilik mata indah itu. Aji nggak boleh jatuh cinta sama Mita ya, janji, kata Mita membuat wajah Aji terlihat sedih dan tanpa mengeluarkan suara bibir pria itu bergerak seakan mengatakan kenapa. Karena Aji itu cowok baik, jawab Mita, dan jujur Mita juga. Tapi dengan satu syarat, Aji nggak boleh sayang sama Mita, ya. Lanjutnya tersenyum, membuat Aji hanya mengangguk pasrah. Jadi beneran nih, tanya Mita kembali.
Mita menutup mulut Aji dengan jari telunjuk kanannya, lalu ia pun bergeser posisi duduk di sebelah Aji. Ji, lanjutnya. Saat berada di samping Aji sambil memegang wajah pria itu sambil menoleh ke samping. Mata mereka saling bertemu, ada perasaan tak menentu di diri Aji saat ini. Lalu Mita tersenyum sesaat sebelum akhirnya ia mendekatkannya. Seakan waktu berjalan begitu lambat, detak jantung Aji tak beraturan dan beberapa hari kemudian, bening embun pagi beserta cerah mentari sedang menyapa seorang pria yang sudah berpakaian rapi di depan teras rumahnya. Seorang wanita yang baru saja melangkah masuk dari pintu pagar merasa heran dengan pria itu. Ji, tumben jam segini udah mau ngantor. Wanita itu yang berstatus sebagai seorang istri, seorang mama yang mencintai ketiga anaknya. Salah satu anaknya yaitu Aji yang menoleh sambil tersenyum. Masa sih, Ma? Memang Aji bukanlah salah satu di antara pria yang kantornya di atas jam 8 pagi, namun kali ini sangat berbeda. Mamanya baru saja tiba dari berbelanja keperluan dapurnya di pasar pagi. Kalian tahu pasar pagi itu jam operasionalnya dimulai jam 4 sampai jam 7 pagi. Sedangkan mamanya seringkali ke pasar pagi itu sebelum matahari terbit atau lambat-lambatnya seperti sekarang biasanya keluar sebelum jam 6 pagi dan kembali dari pasar jam 6:15. Maka dari itu ia heran melihat putra sulungnya sudah rapi padahal waktu baru menunjukkan pukul 6:15. Nggak sadar kamu ya sayang, tapi nggak apa-apa sih, hitung-hitung biar nggak telat kantornya. Ups, baru jam 6 lewat ya, Mah, kata Aji setelah melihat arloji di lengan kirinya. Makanya tadi Mama heran, balas sang Mama. Sarapan apa sayang? Kamu sih kepagian bangunnya jadi Mama belum siapin sarapan. Lanjut wanita itu. Apa aja deh Mah, jawab Aji. Wanita itu hanya gelengkan kepalanya. Mama buatin energen aja ya. Ya Ma, itu aja, jawab Aji. Lalu wanita itu masuk ke dalam rumah melalui pintu samping. Beberapa saat kemudian, pagi ini Aji merasa senang dan bahagia. Apalagi setelah kejadian Jumat malam kemarin, kejadian di mana ia untuk kedua kalinya menggerlitik letung hatinya selama ini. Saat mengendarai Jupe kesayangannya, di balik helm terlihat wajah Aji sangat sumringah. Senyuman sering terkembang di wajahnya. Bagaimana bisa ia nggak sayang dan cinta dengan gadis itu? Apalagi bisa dibilang ia melakukannya selama 3 kali. Bahkan sebelum Aji pulang pun, Aji tak akan pernah melupakan tatapan gadis itu. Ia melupakan janjinya terhadap gadis yang bernama lengkap Mita Mahardewi, janji untuk tidak menyayangi dan mencintai dia. Yang jelas saat ini, Aji hanya ingin bahagia bersama dengan seorang gadis yang ia cintai. Sebersih ingatan yang tiba-tiba sedikit mengganggunya, ingatan di mana saat mulai hari Sabtu, ia ingin mengajak gadis itu untuk sekedar jalan-jalan sambil menghabiskan weekend kala itu. Namun gadis itu menolaknya dengan alasan bahwa ia sedang ada urusan dengan keluarganya.
Oke, mungkin Aji menakluminya dan tidak memaksa kehendak terhadap gadis itu. Namun saat Aji ingin sekali mengobrol melalui telepon, Mita selalu saja beralasan ia sedang sibuk atau sedang apalah. Yang jelas seperti tidak ingin diganggu. Sabtu dan Minggu berlalu begitu saja, membuat Aji harus berdiam diri di rumah dengan mencoba menghibur dirinya. Semalam, ia menepis semua kegundahan di hatinya, dan hari ini sudah jelas ia akan melihat wajah gadis itu saat bertemu di kantor. Karena melihat wajah Mita saja sudah cukup baginya, Aji memarkir motornya di parkiran saat ia tiba di kantor. Dua security yang berada di pos sedikit terkejut karena Aji ke kantor sangat kepagian. "Pagi, Pak," Aji menyapa dua security tersebut sambil melempar sebuah senyuman. "Pagi, Mas Aji, pagi amat ke kantornya." Candaan security itu dibalas dengan senyuman oleh Aji. Setelah berbincang-bincang sedikit, Aji pamit dan melangkah masuk ke dalam ruangannya. Jantungnya berdebar-debar, mungkin baru kali ini Aji merasakan hal seperti ini. Ia menatap meja dan bangku yang biasa gadis itu tempati. Karena memang waktu masih sangat pagi, maka tentu saja pemilik meja tersebut belum datang. Aji tersenyum dengan hati yang ceria. Ia melangkah keluar menuju tempat sarapan. Perasaan dalam hati Aji sangat sukar digambarkan. Terlihat seperti orang aneh saat ini, di mana ia duduk di ujung bangku yang bisa memudahkan ia melihat ke arah pintu gerbang kantor IAP. Sambil menyantap sarapannya, kedua matanya tak pernah lepas melihat ke arah gerbang. Tidak biasanya ia seperti ini, namun ada bin ajaib seorang Mita bisa merubah kebiasaan Aji kali ini. Setiap ada seorang perempuan yang masuk melalui gerbang, Aji selalu terbayang melihat gadis itu yang masuk, padahal ia kenal betul sosok Mita seperti apa. Setengah jam lamanya dia menunggu di warung tempat ia sarapan, namun yang ia tunggu tak kunjung datang. "Tumben jam segini belum datang," gumam Aji pelan. Dari arah kejauhan, mobil MPV Pak Ferry sedang berjalan dan masuk ke gerbang kantor. Aji melihatnya, segera membayar ke pedagang warung makanannya lalu bergegas masuk ke dalam kantor. Aji tiba di depan ruangan, ternyata ia terkejut saat melihat Mita baru saja membuka pintu ruangan tersebut dari dalam. Mita berjalan keluar ruangan dan hanya menoleh ke arah Aji, namun dengan ekspresi yang biasa membuat jantung Aji berdebar kencang. "Pagi, Ji," sapa Pak Ferry yang baru saja tiba. "Pagi, Pak," balas Aji kepada atasannya. "Udah sarapan?" "Udah, Pak, baru saja selesai," jawab Aji kembali. Pak Ferry melangkah masuk ke ruangan, lalu langkahnya terhenti saat baru saja membuka pintu. "Si Mita kemana?" tanya Pak Ferry saat melihat Mita tidak berada di ruangan. "Ke dalam, Pak, mungkin," jawab Aji, menjawab bahwa Mita sedang masuk ke dalam kantor distributor. "Oh, kirain dia nggak masuk," kata Pak Ferry sesaat sebelum ia masuk ke dalam ruangan. Tak lama Mita muncul dan memang Aji sengaja menunggunya di depan ruangan. Mita berjalan mendekat. "Mit," Aji menyapa, membuat Mita menghentikan langkahnya dan menatap wajah Aji. Gadis itu tersenyum. Sambil memanyunkan bibirnya membuat perasaan Aji jadi plong. "Sst." Mita meletakkan jarinya dan dijawab dengan anggukan kepala oleh Aji. Akhirnya Aji melangkah masuk ke ruangan diikuti oleh gadis itu. Saat di dalam ruangan, terlihat Pak Ferry masih melihat-lihat beberapa berkas di atas meja, lalu tak lama ia mengajak semua timnya untuk briefing pagi. Beberapa kali Aji mencuri pandang ke arah Mita, dan Mita memanyunkan setiap mata mereka bertemu. Kembali Aji menjelaskan proyek-proyeknya yang ia kerjakan selama ini. Terlihat Pak Ferry tersenyum dan mengangguk-angguk mendengar penjelasan Aji. "Ci,
Saya juga sudah update kemarin saat meeting dengan Pak Putu di pabrik, kata Pak Ferry setelah Aji menjelaskan semuanya. Dan beliau sangat interest dengan proyek kamu. Makasih Pak, hehe. Kata Aji. Mita seperti biasa menatap wajah Aji sambil menahan senyumannya. Oh iya, minggu depan Pak Putu ingin visit ke area kamu ya Ji. Khususnya ia ingin lihat beberapa stokis kamu yang sudah ready dan volumenya agak bagus. Kamu random aja, ujar Pak Ferry. Ya paling sampai siang aja, terus beliau mau lihat-lihat modern market. Jadi Sam, siapin outlet-outlet kamu ya. Baik Pak, jawab Sam salah satu SR. Kalau saya Pak, Dodi mengangkat suara. Ya pokoknya kamu juga siapin pasar kamu dan beberapa outlet Pareto kamu. Takutnya Pak Putu merubah schedule-nya, jawab Pak Ferry. Tapi tujuannya sih hanya pengen lihat project yang dibuat oleh Aji, karena ia melihat trend sales volume produknya di area kita luar biasa growth-nya. Waktu saya presentasi kemarin di depan beliau, padahal area supervisor lain malah minus. Semua tim mangguk-mangguk dan bersamaan semua wajah mengikut menoleh dengan apa yang Pak Ferry lakukan. Mereka menoleh ke Aji. Good job Ci, dan Pak Putu sangat senang dengan hasil kamu selama hampir 2 bulan ini. Sama-sama Pak, jawab Aji tersenyum. Akhirnya Pak Ferry menyudahi briefing pagi ini dan masing-masing tim bersiap untuk ke field. Ji, Pak Ferry memanggil Aji saat pria itu baru saja ingin keluar. Ya Pak. Nanti siang kita ketemu di Bangi Kopi ya. Ada yang ingin saya obrolin dengan kamu, ujar Pak Ferry. Baik Pak, telepon saja kalau Bapak udah di sana biar nanti Aji nyusul. Jawab Aji, lalu akhirnya ia pun pamit untuk berangkat ke field. Mita menatap kepergian Aji dan menarik nafas panjang sesaat sebelum akhirnya ia melanjutkan pekerjaannya di depan komputer.